Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perkuliahan Hukum Waris Perdata. Nah, seperti kuliah dalam video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai golongan ahli waris, yaitu yang termasuk golongan 1. Nah, sekarang kita akan membahas ahli waris golongan kedua. Siapakah subjek hukum dari ahli waris golongan kedua? Nah, subjek hukumnya yang termasuk ahli waris golongan kedua adalah orang tua. Orang tua dalam hal ini berarti ibu dan bapaknya, beserta saudara pewaris dan keturunannya jika keturunannya tampil sebagai pengganti. Nah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, bisa saudara lihat ini tulisannya terbalik karena saya memakai kamera depan, ya. Di dalam pasal 854, yaitu ahli waris golongan kedua, 856, 857, ya, itu semua adalah mengatur tentang ahli waris golongan kedua. Nah, dalam pasal 854, di situ ibu dan bapaknya masih hidup dan ada saudaranya, saudara pewaris. Nah, jika bapak dan ibunya beserta seorang saudara pewaris, maka bagiannya masing-masing sepertiga, ya. Tetapi jika saudaranya lebih dari 2 orang, maka bagian bapak dan bagian ibu harus dikeluarkan dulu bagiannya masing-masing seperempat. Sisanya, yaitu setengah, dibagi kepada para saudara yang lebih dari 2 orang itu. Nah, masing-masing saudara tersebut, ya, berbagi sama rata, tidak dibedakan saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Nah, terus kita lihat pasal berikutnya, 855. Dalam pasal 855 ini, ya, orang tuanya yang hidup tinggal satu, ibu atau bapaknya yang hidup terlama. Nah, bagaimana pembagiannya tergantung dari jumlah saudaranya. Nah, kalau bapak atau ibu yang hidup terlama berdampingan dengan seorang saudara, maka bagiannya setengah-setengah. Dan jika bapak atau ibunya yang hidup terlama mewaris bersama dengan 2 orang saudara, maka bagiannya masing-masing sepertiga. Si ibu atau si bapak yang terlama sepertiga, 2 orang saudaranya juga sepertiga. Nah, undang-undang menyatakan langsung dibagi aja. Ya. Tapi bagaimana kalau saudaranya lebih dari 2, 3 ke atas, ya. Nah, kalau saudaranya lebih dari 2, ya, maka keluarkan dulu bagian si bapak atau si ibu yang hidup terlama, yaitu seperempat. Selebihnya 3/4 diberikan kepada saudara pewaris. Tinggal ada berapa di situ saudara pewarisnya? Katakanlah ada 4 orang saudara pewarisnya. Keluarkan bagian si bapak atau si ibu yang hidup terlama seperempat, sisanya 3/4 dikali 1/4. Ya, tinggal dihitung berapa hasilnya. Nah, nanti akan kita lihat kasus-kasusnya. Pasal 856
orang tuanya sudah tidak ada. Yang ada hanya saudara pewaris. Nah, kalau terjadi seperti ini, langsung saja dibagi kepada sejumlah saudara yang ada. Ya. Saudaranya 4 orang. Ya. Masing-masing berarti dapat 1/4. 5 orang, masing-masing 1/5. Ya. Langsung dibagi. Nah, yang perlu jadi perhatian khusus adalah ketika ketemu pasal 857. Nah, pasal 857 di sini ada saudara kandung, ada saudara tiri. Ya. Jadi ada saudara dari pihak ayah, ada saudara dari pihak ibu. Nah, kalau terjadi seperti ini, clue-nya harus di closing terlebih dahulu. Closing adalah pembelahan. Setengah bagian untuk mereka yang ada di garis ayah, setengah bagian untuk mereka yang ada di garis ibu. Setelah dihitung, ternyata saudara kandung pewaris ada di kedua garis, baik di garis ayah maupun di garis ibu. Dengan demikian, ya, jika dijumlah, saudara pewaris yang saudara tiri atau saudara seayah mendapat 2 kali hitung. 1 kali hitung, maaf. Ya. Dan yang ada di garis ibu juga mendapat 1 kali hitung. Tetapi saudara kandung dia mendapat 2 kali perhitungan. Sehingga dijumlahkan dia. Bagian saudara kandung dijumlah dari garis ayah dan dari garis ibu. Ya. Nah, pasal 857 ini juga bisa dikombinasikan dengan pasal 854, di mana ada bapak dan ibu pewaris, tetapi di samping itu juga ada saudara pewaris, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu. Atau pasal 855 dikaitkan dengan pasal 857. Nah, jadi orang tuanya tinggal satu, si ibu atau si bapak. Nah, maka dilihat dulu kasusnya, ada berapa saudara kandung, berapa saudara tiri. Nah, biasanya itu langsung si bapak atau si ibu yang hidup terlama, bagiannya langsung dikeluarkan setengah, 1/4, ya, karena 855, ya, 855 keluarkan bagian ibu atau bapak yang hidup terlama adalah 1/4, sisanya 3/4 diberikan berdasarkan ketentuan pasal 857, yaitu ada saudara kandung, ada saudara tiri, ada garis ayah, ada garis ibu. Berarti closing dulu, ya. Closing adalah pembelahan atau setengah, ya, separuh untuk garis ibu, separuh untuk garis ayah. Nah, tadi sudah diambil bagian ibu atau bapak yang hidup terlama. Nah, bagian si ibu atau bapak yang hidup terlama 1/4, sisanya ada 3/4. 3/4 diberikan kepada para saudara pewaris, tetapi di situ ada saudara kandung, ada saudara tiri. Maka closingnya adalah setengah kali 3/4. Ya. Hasilnya tinggal dihitung nanti, ya, dengan contoh kasus. Nah, begitu juga di garis ayah, garis ibu sama perhitungan closingnya, ya, setengah kali 3/4. Yang garis ayah, yang garis ibu setengah kali 3/4. Nah, di situ nanti kelihatan masing-masing ahli waris akan dapat berapa. Dan ternyata juga saudara kandung mendapat 2 kali hitung, ya, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu. Sedangkan saudara tirinya
hanya mendapat di mana garis dia berada. Nah, garis ayah ya cukup di garis ayahnya, di garis ibu ya cukup di garis ibu. Ya. Baik, sekarang kita lihat kasusnya. Ya. Ini supaya memudahkan, kameranya dibalik.